Anda sedang menyimak Radio Talk bersama LSM Ummi Maktum Voice. Dan terima kasih Anda masih menyimak Radio Talk bersama Ummi Maktum Voice, dan kami saat ini mengambil tema atau pembahasan kami adalah peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan martabat muslimah insan tunanetra untuk membangun keluarga. Kami masih bersama dengan Ketua Umum LSM Ummi Maktum Voice, Kang Tang Kurniawan, dan juga pensiunan guru SLB dan istri dosen PLP UPI, Bu Waci Kurniasi. Dan juga di ujung telepon saat ini sudah bersama kita Kang Tang dan juga Bu Waci, ada Ketua Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM Kota Bandung, Ibu Haja Siti Muntamah, Odet SAP. Kita sapa dulu ya. Umi Odet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gunan gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat Umi. Di studio ada juga Kang Tang, ada juga Bu Waci. Apa kabar? Waalaikumsalam Mi, sehat ya Mi? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih bisa bertemu bersilaturahim di udara. Maaf Mi diganggu ya, lagi rapat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Membiasakan kita kalau nggak rapat ya berkegiatan. Ya, Umi, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Bandung dalam hal ini untuk ikut meningkatkan sumber daya masyarakat, terutama untuk difabel, meningkatkan kualitas dan juga martabat muslimah insan tunanetra untuk membangun keluarga ini? Ya, pertama adalah kami di Kota Bandung memiliki satu satuan unit yang membantu keterkaitan dengan keluarga. Kami punya pusat pembelajaran keluarga yang memang sampai saat ini yang datang ke kami di Puspaga itu Jalan Sri Molek nomor 6A itu kurang lebih yang datang adalah memang kalau muslimah masih belum, muslimah tunanetra masih belum. Tapi kami kalau dari RBM sendiri, kami punya beberapa intervensi program, salah satunya adalah pengembangan bakat dan minat, kemudian jejaring, dan memang untuk yang khusus keluarga yang disabilitas, terutama yang tunanetra ini, masih input di dalamnya dalam core besar, baik itu di PKK maupun di Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga. Kami punya sekolah keluarga yang setiap pekan itu kita gelar setiap hari Rabu, insya Allah dalam rangka mensosialisasikan ilmu-ilmu keluarga sekaligus juga menjawab tantangan-tantangan. Sampai hari ini belum secara khusus memang untuk muslimah tunanetra. Baru memang ketika kami diundang atau saya diundang untuk berbicara di sini, saya baru merasakan lebih dalam bahwa ternyata dari diskusi-diskusi dengan teman-teman netra yang ada di Mata Hati, terutama yang selama ini banyak berinteraksi dengan saya, pernah mengungkapkan ingin ada satu pembinaan khusus untuk muslimah tunanetra di dalam menyiapkan dirinya, bertemu dengan keluarga, ditambah juga menyiapkan skillnya menghadapi tantangan-tantangan berkeluarga, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar yang bernama era globalisasi. Karena sesungguhnya ketika nanti berkeluarga tetap dia membutuhkan orang ketiga yang lain yang melihat begitu. Kalaulah nanti misalnya suaminya juga netra juga, kan mungkin juga ada yang suaminya juga tidak netra. Seperti ada nih yang tetangga saya sendiri itu juga istrinya netra, suaminya tidak netra. Dan itu mereka sangat harmonis begitu. Itu. Kalau yang di RBM belum sampai ke sana, baru sebatas kita melayani. Satu adalah memang merehabilitasi kesehatannya, yang kedua menumbuhkan bakat dan minat, karena kita berharap bahwa rekan-rekan disabilitas ini mendapatkan intervensi skill yang bisa dikembangkan untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik. Kemudian yang ketiganya melakukan jejaring, karena RBL sendiri merupakan rumah semua komunitas disabilitas. Kita rangkul semuanya dan kita dengar kebutuhan-kebutuhannya, dan kemudian kita siapkan program-program secara khusus untuk mereka, begitu sesuai dengan jenis-jenisnya. Khusus untuk menyiapkan keluarga, ini masih input di dalam, kita tidak memisahkan, belum memisahkan, masih menjadi satu dalam program besar dalam menyiapkan keluarga. Salah satunya yang kita gagas adalah dengan hadirnya Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga plus PKK yang selama ini menggurita di tengah-tengah masyarakat.
begitu. Ya, Dan Umi, satu lagi, ya silakan. sih, ada lagi ini yang kita gelar sebulan sekali yang bernama Kamus Pendopo di Pendopo ya, kajian Muslimah Pendopo. Ternyata yang datang pun juga tidak hanya yang normal, tetapi juga yang penyandang disabilitas pun juga hadir, baik yang daksa, yang netra juga ada. Alhamdulillah. Kalau yang tunarungu yang mungkin belum, kita siapkan penterjemahnya sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan. Itu yang kita lakukan. Kajian muslimah di pendopo ini juga dalam rangka menguatkan keluarga, begitu yang datang. Alhamdulillah sampai 5.000 orang yang datang di pendopo. Kita gelar 1 bulan sekali, dan biasanya Sabtu di akhir bulan. Untuk di bulan Februari ini besok tanggal 22 yang mengisi adalah Ustazah Mimin. Beliau adalah juga disabilitas. Ustazah Mimin disabilitas tapi daksa ya. Beliau pakai kursi roda begitu. Ya, Umi, kalau melihat pengkajian dan juga selama ini yang sudah dilakukan, tentu setiap muslimah terutama insan tunanetra memiliki potensi yang bisa digunakan supaya nantinya bisa lebih mandiri lagi dalam menjalani kehidupan ini. Sebetulnya apa saja potensi yang dimiliki oleh mereka? Ya, sebenarnya kalau saya melihat, saya 2 kali memberikan CSR kepada teman-teman netra. Yang pertama, ketika mereka datang bercerita bahwa apakah orang netra itu harus berprofesi sebagai tukang pijat, saya mengatakan tidak. Menyampaikan bahan ajar kepada anak didik, termasuk kepada putra-putri ibu, sehingga sukses sekarang untuk putra-putrinya, Bu. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ya tentu ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya terdahulu itu saya sampaikan. Kalau mengajar kan walaupun di SLBNA tapi kurikulumnya ikut kurikulum nasional kan ya. Nah, saya buku-buku yang sudah tersedia saya pakai untuk mengajar, tapi kalau yang belum pun saya cari dari buku-buku dari luar. Itu peran-peran para reader tadi ya, Umi dan ribuan orang itu sudah menolong kami. Nah, kepada mereka saya selalu mengharuskan, karena memang saya kebetulan mengajarkan bahasa Indonesia, yang di situ kan ada 4 aspek ya, ada berbicara, mendengarkan, berbicara, menulis, membaca. Nah, aspek itulah yang saya terapkan, yang mendasari semua pelajaran saya. Jadi, tunanetra sama sekali tidak membatasi orang untuk mampu menulis, mampu berkarya, untuk mampu berbicara dengan baik, untuk bertutur kata dengan baik, untuk bisa mendengarkan dengan baik. Nah, jadi saya mengajarkan mereka dan selalu saya memberi motivasi. Jadi ada bagaimanapun orang kan senang ya kalau dipuji ya. Nah, saya juga kalau misalnya ada orang tuh memuji saya, ibu kok ibu bisa begini, ibu kok bisa keluarga juga sukses dan sebagainya, itu mungkin ucapan kekaguman dari murid-murid saya. Maka saya selalu bicara kepada murid-murid saya, siswa saya tuh termasuk Kang Entang ini, kalau ibu saja bisa, apa bedanya dengan kalian? Jadi kalian harus bisa. Tapi kenapa ibu bisa begini? Ibu bisa sampai di kuliah segala macam. Saya waktu itu kuliah tuh mengambil jurusan bahasa Indonesia. Waktu tahun 74 itu tunanetra tuh belum ada yang masuk ke jurusan itu. Alasannya katanya ada huruf Arab, ada huruf Sanskerta yang susah katanya untuk tunanetra. Tapi saya berusaha, dan saya yang penting kata saya, biar saja Bapak tidak bisa baca tulisan saya, tapi yang penting saya bisa mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu dosen. Gitu. Jadi dengan bantuan teman juga saya dibacakan dan saya berhasil. Nah, keberhasilan itu sering saya ceritakan kepada murid saya, tapi dengan maksud memotivasi mereka. Tetap kalau ibu bisa, kalian harus lebih bisa. Karena ibu dengan segala kekurangan zaman dahulu, kan saya pernah tuh mau tinggal di asrama tuh 19 tahun saya tinggal di Wiataguna. Pernah dari Wiataguna masa biasa, masa kekurangan, sampai sekarang masa makmur saya alami itu. Jadi beberapa periode. Nah, jadi yang penting kata ibu, kata saya, kalian itu harus mau berusaha. Ingat, kalau guru-guru kalian itu yang tunanetra saja bisa,
kalian harus bisa, karena semuanya itu didasari oleh kemauan. Dan yang paling penting selain cerdas, utamanya orang itu harus ulet. Dan jangan kalau kita tahu orang itu pintar, usahakanlah tunanetra itu harus lebih pintar, menurut saya begitu. Apalagi ya selalu saya ceritakan ke murid, misalnya di kampus, kalau misalnya kita sudah tunanetra, minta segalanya dibantu, kesana sini diantar, terutama kalau baru masuk. Yang penting kita harus memperlihatkan kelebihan kita. Kalau kita bisa melihat kelebihan, maka kita baru akan bisa dianggap sama oleh teman-teman itu. Nah, hal itu sering saya katakan kepada murid-murid saya gitu. Jadi kalau saya juga bisa jadi pengarang, aduh maaf, bukan ria, tapi saya pernah berapa kali mengarang, dan saya ceritakan ke murid saya, kalau ibu saja bisa begini, kalian tidak mungkin tidak bisa, harus bisa. Harus lebih pintar, harus lebih bagus, harus lebih sukses. Lebih bagus karena teknologi semakin canggih, semakin modern. Jadi harus segalanya lebih mudah sekarang, kata ibu. Jadi kata saya, jadi harus itu. Termasuk ibu bangga dengan Kang Entang, dengan Umi Maktum Voice-nya Bu ya? Iya, itu produk saya. Produk salah satunya. Jadi kadang-kadang gini. Saya mak gurunya. Jadi dari beliau tuh gini, suatu ketika saya masih SD, belum belajar sama beliau, saya diajarkan oleh sahabatnya beliau, almarhum Ibu Sari. Di sela pengajaran beliau, Entang tolong ambilkan tip, ambil tip. Ibu punya kaset di setel, ternyata yang nyanyinya ini Ibu Waci. Bu Haji, guru bahasa Indonesia SMP. Sejak itu saya ingin segera SMP, pengen ketemu beliau tuh. Kelas berapa waktu itu? Waktu saya kelas 5. Kelas 5. Tinggal nunggu 2 tahun lagi ya. Tinggal 2 tahun lagi. Ini karena waktu itu Bu Haji, Bu Sari itu ngajar bahasa Indonesia sama dengan beliau. Kalau beliau di SMP, kalau Bu Sari di SD, diperkenalkan saya. Sejak itu saya terus yang main musiknya adalah suami beliau, suami Ibu Haji. Pak dosen Pak Dini Tarsidi itu beliau yang main musiknya. Itu kebetulan. Nah, dan sejak itu saya mikir gitu ya, oh berarti saya juga bisa seperti ini ya, kan gitu. Terus akhirnya asalnya rada kurang minat Pak Unan karena nyanyi itu ya. Terus akhirnya bikin grup itu awalnya dari situ. Kita pengen bisa dan guru saya pun bisa. Akhirnya kemudian masuk ke SMP, ketemulah dengan beliau dan diajarkan. Memang beliau itu lebih sering memberikan tugasnya itu mengarang. Jadi misalnya ada judul bahasa Indonesianya apa, nah beliau langsung PR-nya adalah coba kalian bikin judul karangan seperti ini gitu. Nah ternyata manfaat disuruh ngarang adalah imajinasi kita jadi berkembang gitu Kang. Lebih tajam ya? Lebih tajam. Misalnya katakan mengarang untuk persoalan dunia perkantoran, makanya kebayang ada direktur, ada apa kan gitu ya. Kemudian belajar membuat, nah yang saya termotivasi saya ingin menjadi seorang pemimpin lembaga waktu itu adalah ketika saya punya tugas untuk mengarang bikin surat SK lah, surat berbagai macam surat. Ada surat resmi kan, ada surat non resmi kan gitu ya Bu ya. Iya, memo. Nah saya tuh waktu itu ini ada surat biasa dipergunakan untuk di perkantoran. Saya pikir masa saya hanya untuk sekedar belajar, saya dong juga harus bikin ya seperti ini. Alhamdulillah rata-rata tiap hari bikin SK. Sekarang kan gitu, tiap hari ini surat tugas untuk karyawan A, bikin surat SK keuangan, SK anggaran. Sekarang udah bisa syariatnya karena dulu berimajinasi diberi tugas oleh beliau. Jadi memang ini yang saya dapat dari beliau, yaitu tadi, kalau ibu saja bisa, mestinya kalian lebih bisa lagi. Tapi saya terkena guru yang jutek, Mas. Kenapa, Bu? Jutek, karena katanya ibu itu kalau ke murid yang tidak mengerjakan PR bisa marah sekali. Padahal PR-nya kebanyakan mengarang. Terus saya balik ke anak-anak. Ibu ngajar apa, Nak? Bahasa Indonesia, Bu. Ya kalau ngajar bahasa kan tidak cukup bisa bicara. Harus bisa bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa puisi, bahasa sehari-hari, harus bisa. Jadi kamu harus bisa dalam situasi apapun. Oh iya ya. Terus ininya memang kurikulumnya banyak sekali kalau bahasa Indonesia ya.